speed. I Yeah. can show you wider from full speed. Yeah, because he clearly hits his arm. That's not the point I'm looking at. Cool. Yeah. So this is coming at full speed. Okay. Now. Thanks. Okay. Yeah. It's Wasit sudah mengeluarkan kartu kuning buat siapa? Nampaknya dinyatakan menyinggung tadi Ferrari. Bagaimana? Nampaknya harus ada cek VAR apakah memang singkutan ataukah tidak, kita belum jelas. Kekalahan kontroversial Timnas Indonesia dari Filipina di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pahit dari Filipina dengan skor 1-0 di laga Piala AFF 2024. Kekalahan ini tak hanya mengakhiri perjalanan Indonesia di turnamen tersebut, tetapi juga memantik amarah publik atas sejumlah keputusan kontroversial yang merugikan tim Garuda. Keputusan-keputusan tersebut makin mencuat setelah pernyataan mengejutkan dari wasit VAR yang bertugas. Ia mengungkapkan bahwa dirinya, sebenarnya ia sudah menyampaikan kepada wasit utama asal Jepang, Koji Takayashi, bahwa insiden yang dianggap handball oleh Doni Tripamungkas itu bukanlah pelanggaran. Namun wasit utama tetap memutuskan mengesahkan penalti untuk Filipina tanpa meninjaunya lewat VAR yang berada di pinggir lapangan. Keputusan kontroversial penalti Filipina itu, momen kontroversi terjadi pada menit ke-63, saat Filipina mendapat hadiah penalti, setelah wasit menilai Doni Tripamungkas melakukan handball di kotak penalti. Menurut klarifikasi wasit VAR seusai pertandingan, ia sempat merekomendasikan kepada Takayashi bahwa tidak terjadi pelanggaran. Saya sudah menjelaskan bahwa pemain Indonesia tersebut tidak melakukan handball, namun wasit utama tetap teguh pada pendiriannya dan memutuskan mengesahkan penalti tersebut tanpa meninjau VAR, ungkapnya. Penalti tersebut dieksekusi dengan baik oleh Filipina dan menjadi satu-satunya gol yang tercipta pada pertandingan tersebut. Keputusan tersebut membuat Indonesia kalah secara kontroversial dan tersingkir dari turnamen. Insiden kartu merah untuk Ferrari. Selain penalti, keputusan kontroversial lainnya terjadi pada babak pertama. Bek Timnas Indonesia Ferrari menerima kartu merah langsung pada menit ke-27, setelah terlibat kontak fisik dengan pemain Filipina Amani Aguinaldo, saat Indonesia mendapat tendangan bebas. Pada tayangan ulang terlihat Aguinaldo memprovokasi terlebih dahulu Ferrari dengan memeluknya, yang kemudian ditanggapi Ferrari dengan sikutan. Wasit Takayashi pun tak ragu mengeluarkan kartu merah, artinya, Indonesia harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Keputusan ini pun menuai protes keras dari pelatih dan pemain Indonesia, namun tetap tidak berubah. Respon PSSI dan menuntut agar mereka keluar dari AFF. Hal ini memicu gelombang protes dari publik Indonesia yang merasa wasit kembali merugikan Indonesia di turnamen AFF. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit dan berjanji akan membawa kasus ini ke kancah internasional. Kami akan melakukan investigasi menyeluruh terkait keputusan wasit pada pertandingan ini. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang, apalagi di turnamen resmi yang seharusnya menjunjung tinggi fair play, kata Erick dalam jumpa pers usai pertandingan. Namun, Erick juga menegaskan bahwa PSSI harus berhati-hati dalam respon desakan publik untuk keluar dari AFF, mengingat potensi sanksi dari FIFA. Kita harus berpikir panjang dan matang. Setiap langkah harus sesuai dengan aturan FIFA agar tidak merugikan sepak bola Indonesia, imbuhnya. Rekam jejak Indonesia di kejuaraan AAF. Kejadian ini menambah panjang daftar kontroversi yang melibatkan timnas Indonesia di turnamen AFF. Dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di Piala AFF, banyak momen di mana Garuda merasa dirugikan oleh keputusan wasit. Berdasarkan data, Indonesia telah mengalami 78 keputusan yang dianggap merugikan sepanjang sejarah keikutsertaannya di Piala AFF. Tagar AFF seperti keluar dari AFF dan berhenti AFF kembali menjadi tren di media sosial.
Banyak netizen yang mendesak pemerintah dan PSSI untuk mempertimbangkan keluar dari AFF karena merasa turnamen ini tidak memberikan keadilan bagi Indonesia. Harapan di tengah kekecewaan meski tersingkir dari Piala AFF 2024. Perjuangan timnas Indonesia tetap mendapatkan apresiasi dari publik. Bermain dengan 10 orang hampir sepanjang pertandingan, para pemain terus menunjukkan semangat juang hingga menit akhir. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi sepak bola Indonesia untuk terus berbenah baik dari segi teknik maupun diplomasi di level internasional. Kini fokus harus diarahkan ke kompetisi yang akan datang, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan turnamen besar lainnya dengan harapan timnas Indonesia bisa bangkit lagi dan meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Indonesia kembali ke setting pabrik. ESPN Asia itu menambahkan, timnas Indonesia memang tampil sangat impresif akhir-akhir ini, karena diperkuat banyak pemain top Eropa, namun performa merah putih justru terpuruk saat berjumpa Laos, Vietnam, dan Filipina di Piala AFF 2024. Mereka lalu mengklaim Indonesia sudah kembali ke setting awal. Meski ada peningkatan baru-baru ini, Indonesia sudah kembali ke dasar-dasar mereka, saat mereka mencoba mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Gaya menyerang langsung sudah mulai dikenal, tentu saja akan menjadi kesalahan untuk tidak menggunakan gaya ini dengan pemain seperti Pratama Arhan di dalam tim saat bola keluar lapangan, tulis media tersebut. Namun di sisi lain timnas yang dihadapi Indonesia adalah tim senior. Apalagi sejak awal target Piala AFF adalah ajang regenerasi pemain, dan apapun hasilnya kita harus terima. Toh kekalahan dari Vietnam dan Filipina itu berawal dari kesalahan pemain sendiri, dan kekalahan itu pun tidak separah itu, yang artinya pemain muda kita masih sanggup mengimbangi tim senior di ASEAN. Dan terlepas dari apapun itu, intinya kalian sudah luar biasa, perjuangan kalian patut diapresiasi dan setelah gagal lolos ke Piala AFF, Shin Taeyong akan kembali fokus mempersiapkan skuad terbaiknya, agar tetap bisa bersaing sisa laga pertandingan putaran ketiga. Sekarang fokus agar bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia, jadi tidak perlu disesali walaupun agak kecewa sama wasitnya yang memang tidak baik. Lagi pula ini kan hanya Piala AFF yang sudah lama banyak yang tidak suka kalau Indonesia menjadi juara.